betapa bahagianya menjadi mereka. Ya, mereka aja bisa menghabiskan waktu mereka di sekolah. Sedangkan aku, kondisi wajahnya aku tidak sanggup. Apalagi di sekolah. Konyol kan? Apakah aku bisa menjadi seperti mereka? Apa aku bisa? Menikah diriku yang hampir berusia 17 tahun, namun masih bernasib diri seperti ini, dengan baju yang tidak karuan, wajah yang kusam, dan bau badan yang tak ada satu orang pun yang mau berteman dan mendekatiku. Padahal seharusnya di usiaku yang sekarang, aku memakai pakaian putih, memakai rok berwarna abu-abu, merangkul sebuah tas, dan tentunya mengenakan sepasang sepatu yang bagus. Dan sekarang nasibku naik dari belakangku. Apakah tidak ada orang di luar sana yang peduli terhadap nasibku yang miris ini? Mengapa orang-orang hanya mempedulikan diri mereka sendiri? Bahkan tak banyak dari mereka yang mencaci makiku dengan kata-kata yang kasar dan mengatakan bahwa aku hanya sampah masyarakat saja. Mengapa? Mengapa dunia terasa begitu tak adil bagiku? Tak ada yang pernah mempedulikanku. Aku hanya sendiri dalam kegelapan. Aku dikurung, dicekam, dikekang. Aku takut sebias cahaya yang menari-nari di atas kepalaku dan memaksaku untuk menjelajahi dunia yang antah berantah itu. Di tengah keramaian kota metropolitan, aku kesepian di gubuk tua yang tak layak itu. Ini kan namanya hidup egois. Dunia hanya memaksaku untuk bekerja. Ya padahal di usiaku yang sekarang, aku harus menuntut ilmu untuk mencapai cita-cita. Tetapi aku hanya sebagai seorang anak pemulung yang kesehariannya berada di tumpukan sampah. Ya, tapi apa adanya? Bila tidak pada sekarang. Oh ya, apakah kalian tahu? Nih, banyak anak-anak sekolah yang lewat di depanku, bahkan kalian, yang seharusnya jam segini mereka itu belajar di sekolah. Tapi apa yang mereka lakukan sekarang? Ya, mereka hanya berjalan-jalan, bersenang-senang. Aku tuh heran. Bukankah seharusnya mereka bersyukur? Mereka diberikan sekolah, mereka diberi siap sekolah, mereka diberikan pendidikan, diberikan buku, diberikan juga bahkan diberikan perintilan sekolah kayak pena, pensil segala macam. Tapi apa mereka lakukan? Mereka hanya jalan-jalan, bersenang-senang bersama teman-teman mereka, tertawa tinggi sana sini, seakan-akan mereka tidak ada beban. Sakit, tentunya sakit, miris. Tentunya miris melihat generasi penerus bangsa yang seperti itu. Mereka memiliki semuanya. Dibandingkan denganku yang hampir tidak memiliki apa-apa. Pendidikan nggak punya,
uang warisan nggak punya, segala macam nggak punya. Aku heran kepada mereka-mereka yang masih lebih beruntung dariku. Kadang aku berpikir, bagaimana tidak? Sekarang banyak wakil-wakil rakyat di sana yang mengaung-agungkan janji yang tak pasti. Korupsi di mana-mana. Ya, seharusnya kan lagi. Mengingat generasi-generasi sekarang, generasi-generasi penerus bangsa yang moralnya merosak. Bagaimana jika seorang orang seperti mereka, para penerus bangsa seperti mereka, membangun negeri yang indah ini? Walaupun aku tidak memiliki pendidikan, walaupun aku tidak bisa menjadi pemimpin di negara ini, tapi setidaknya aku masih punya semangat, aku masih punya hati yang tulus untuk membangun negeri ini. Ya. Walaupun itu hanya angan-anganku saja, tidak tahu. Oh ya, dulu ayahku pernah mengatakan seperti ini. Nah, sekarang kamu sudah dewasa, kamu sudah remaja, dan kamu akan melihat banyak hal yang akan kamu temui. Dan ini adalah masa di mana kamu akan menentukan masa depan kamu. Walaupun kamu tidak sekolah, kamu tidak memiliki teman, tapi dengan hati dan tekad yang tulus, yang kuat, kamu pasti bisa mencapai cita-citamu, mencapai impianmu, mencapai mimpimu. Dengarkan kata ayahmu, kamu pasti bisa, walaupun kamu tidak memiliki segalanya. Ya, itulah yang dikatakan oleh ayahku. Tapi apakah aku bisa mencapai cita-citaku? Aku masih labil. Aku masih berpikir, apakah jiwaku masih harus melayang di kelamnya dunia? Mungkin mengadu nasib sendiri. Dan di mana ini? Aku tidak tahu di mana beliau di saat aku membutuhkannya. Aku pasti bisa mencapai mimpiku. Aku pasti bisa mencapai cita-citaku. Dan aku akan segera bertemu dengan ibuku. Walaupun aku tak tahu kapan itu akan bisa terjadi. Dan asal kalian tahu, orang-orang sepertiku juga berhak memiliki mimpi. Walaupun kami tidak memiliki segalanya, seperti mereka-mereka, seperti kalian, tapi kami sama seperti kalian dan mereka. Kami juga penerus bangsa. Bukan hanya kalian, orang-orang dari golongan tingkat tinggi yang telah semena-menakan dan mencela kami. Jadi, camkan itu